Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vivi Puji Lestari dengan NPM 188110111. Di sini saya akan mempresentasikan data yang saya olah dengan judul dukungan sosial dengan penyesuaian diri pada mahasiswa baru saat melakukan pembelajaran online. Maaf Pak sebelumnya karena saya merekod pakai HP. Di sini ada data yang sudah saya olah. Yang pertama ini ada data penyesuaian ada data dukungan sosial, kemudian selanjutnya ada data penyesuaian diri. Nah, inilah data yang sudah saya olah. Di sini ada 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama itu deskripsi subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa baru yang aktif kuliah daring. Kemudian sampel penelitian dalam skripsi ini sebanyak 135 mahasiswa baru. Lalu ada deskripsi data. Lalu selanjutnya ini ada data yang sudah saya olah. Skala dukungan sosial. Datanya dapat dilihat sebagai berikut. Yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil statistik data penelitian pada tabel di atas, hasil analisis deskripsi secara hipotetik menunjukkan jawaban minimal pada penelitian adalah 32, maksimal 128, R-nya 96, meannya 80 dan standar deviasinya 16. Sementara data empirik menunjukkan bahwa jawaban minimal pada penelitian ini adalah 76, maksimal 120, R44, mean 99,5 dan standar deviasinya 9,36. Kemudian ada skala penyesuaian diri yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Berdasarkan hasil statistik data penelitian pada tabel di atas, hasil analisis deskripsi secara hipotetik menunjukkan bahwa minimal pada penelitian ini adalah 30, maksimal 120, R-nya 90, mean 60, standar deviasi 15. Sementara data empirik menunjukkan bahwa jawaban minimal pada penelitian ini adalah 68, maksimal 113, R-nya 45, mean 87,73 dengan standar deviasinya sebesar 7,87. Selanjutnya ada data normalitas. Berikut data normalitasnya yang dapat disimpulkan. Data yang ada pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel dukungan sosial berdistribusi normal dengan memperoleh nilai koefisien Kolmogorov-Smirnov Z 0,078 dan nilai P 0,389. Sedangkan variabel penyesuaian diri diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z 0,109 dan nilai P 0,082 yang artinya lebih besar dari 0,05. Karena kedua variabel di atas berdistribusi normal, maka hasil yang didapat pada penelitian ini dapat digeneralisasikan pada populasi penelitian. Yang kedua ada uji linearitas. Uji linearitas pada kedua variabel dukungan sosial dengan penyesuaian diri menggunakan program SPSS, dan jika nilai P lebih besar dari 0,05 berarti kedua variabel dukungan sosial dengan penyesuaian diri bersifat linear satu sama lainnya, karena hasilnya 1,677. Jadi hasil asumsi linearitas pada kedua variabel ini adalah linear. Yang tiga itu ada uji hipotesis atau korelasi.
yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Hasil pada tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi sebesar R,0645 yang menunjukkan adanya korelasi dengan hasil positif yang signifikan antara dukungan sosial dengan penyesuaian diri dalam menjalankan metode perkuliahan daring atau online di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa apabila dukungan sosial tinggi, maka akan diikuti dengan meningkatnya penyesuaian diri mahasiswa baru. Sebaliknya, apabila mahasiswa baru memperoleh dukungan sosial yang rendah, maka akan memicu menurunnya penyesuaian diri. Nilai taraf signifikan P0,000 lebih kecil dari nilai signifikan tabel 0,05. Hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa hipotesis pada penelitian ini diterima karena adanya hubungan positif antara kedua variabel, yaitu dukungan sosial dengan penyesuaian diri dalam menjalankan metode perkuliahan daring atau online di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa. Hasil penelitian ini menunjukkan sumbangan efektif dari kedua variabel yang dapat dilihat dari analisis measure of association. Baiklah, hanya sedikit yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.